sebelumnya sudah sediakan Alkitab semuanya? Sudah ya. Ayo Cia, Tarigan, Gun, Peter, Bella, ayo hidupin kameranya yuk. Yuk, dibuka, dibantu. Dibantu Peter, Bella, Gunawan, sama Deo. Hari ini host kita, MC kita, Kakak Cia Tarigan dan Kakak Ica. Beru Ginting. Dipersilahkan Dek Q. Shalom semuanya. Salam. Salam. Kabar? Luar biasa. Yes. Sehat kan? Sehat. Ya, lagu pertama yang kita nyanyikan hari ini adalah Selamat Pagi Bapak. Alia, tolong putari musiknya ya. Kak Ica. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Semoga ibadah kami berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Ya Tuhan, semoga teman-teman kami dapat berikut serta kepada Zoom ini ya Tuhan. Berkati semoga kami melakukan Zoom ibadah ini lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Lagu kedua, kita menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Hari
lagu ketiga kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lagu keempat kita menyanyikan lagu Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke, kepada Bibi kami persilahkan. Ya, semua kita sudah
Tristan dan Nafika. Oke, sebelumnya Saatnya apa ini? khotbah. Oh ya, baik. Baik, kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau pada siang ini kami bersuka cita datang ke dalam ibadah KAKR. Tuhan, sekalipun kami melakukan ibadah kami secara virtual Zoom meeting, tetapi Tuhan, kami sungguh-sungguh bersuka cita mengikuti ibadah, dan kami sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Marilah Engkau Tuhan hadir di dalam hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu yang boleh kami dengar itu boleh menjadi terang dan kekuatan hidup kami. Kakak kami yang menyatakan firman-Mu Tuhan berkati, sehingga Tuhan memakainya sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus, dan kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk, kakak mau tanya nih, siapa yang tidak ada Alkitabnya di dekatnya? Jujur, angkat tangannya. Nggak ada ya, berarti Kak, semua. aku nggak ada Alkitab. Jadi Ya. aku pakai HP aja. Yap, ya, pakai Alkitab Smart ya, yang ada di handphone. Baik, nggak apa-apa ya, karena Cia sedang tidak di rumah. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita yang pakai handphone, buka juga. Kita buka dari Injil Yohanes, pasal 21. Yuk, Injil Yohanes, pasal 21. Ayat 15 sampai kepada ayatnya yang ke-19. Sudah dapat? Nah, di sini kakak mau ada yang menjadi Simon Petrusnya ya. Yang menjadi Simon Petrus kakak minta di sini. Siapa ya siapa yang bisa membaca dengan lantang dan jelas? Ada? Yang mau jadi Simon Petrus tapi bacaannya lantang dan jelas? Siapa yang bisa? Kalau nggak ada yang tunjuk tangan, kakak mau minta Dava ya. Dava, ya, di dalam bacaan kita ini nanti ada bagian-bagian Petrus yang menjawab. Simon Petrus. Nanti kamu yang baca ya, nakku. Baca Yang ayat dengan... berapa aja, Kak? Hah? Yang ayat berapa aja? Nah, nanti kita baca sama-sama. Nanti di situ akan kelihatan. Ya, baik. Baik, yuk kita semua menyimak kepada Alkitabnya ya. Semua menyimak kepada Alkitabnya. Dah, baiklah kita mulai ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dava boleh buka mute-nya ya nakku. Dava boleh buka mute-nya. Hanya Dava yang buka mute. Baik. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yap. Kata Yesus kepadanya, nanti kakak yang baca ya nakku. Oke, baik kita ulang ya. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, dan apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihani Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, adik-adik semua tadi kita sudah menyimak ya firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini. Bercerita tentang perjumpaan, ya. Pertemuan siapa? Epindoanta? Pertemuan siapa tadi ini ceritanya? Antara? Yesus dengan Simon Petrus. Baik, ya benar. Yesus dan Simon Petrus. Adik-adik semua, ketika Yesus telah bangkit, ya, satu kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid di Danau Tiberias. Ingat ya, di mana? Di Danau Tiberias. Pagi itu, ya, di Danau Tiberias, murid-murid Tuhan Yesus, di sana ada juga Petrus, ya, sedang sarapan pagi di tepi danau. Mereka sedang sarapan, mereka makan ikan bakar, ya. Ya. Mungkin kalau Kak Lea punya gambar boleh ditampilkan gambarnya, ya. Pagi itu murid-murid Tuhan sedang enak-enak sarapan, bakar ikan, makan sarapan dengan ikan bakar. Tiba-tiba Yesus datang. Ya, Yesus datang ke tempat murid-murid itu. Nah, adik-adik, ketika mereka setelah selesai makan, Tuhan Yesus bersama murid-murid dan juga di situ ada Simon Petrus, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Wah, pertanyaannya ini luar biasa. Ya. Pertanyaannya ini pertanyaan yang sehari-hari ya kita dengar ya. Mungkin kalian pernah juga mendengar dari orang tua. Contoh nih ya, Cia, apakah Cia sayang Bapak? Kira-kira gitu pertanyaannya ya. Atau di sini ada Jilen, apakah Jilen sayang sama Mama, nakku? Kira-kira begitu pertanyaannya ini ya. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya kan? Simon, anak Yohanes. Oh, Simon ini bapaknya namanya Yohanes ya. Simon, anak Yohanes. Bukan Yohanes murid Yesus ya. Yohanes banyak ya namanya. Apakah engkau mengasihi aku? Wah, mendengar pertanyaan itu, cepat-cepat Simon Petrus jawab, iya Tuhan. Oh, gini, pertanyaannya ada tambahannya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, maksudnya lebih daripada mereka ini. Di situ kan ada murid-murid Tuhan yang lain, kan begitu.
Jadi Tuhan Yesus tanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada Yakobus, Matius, Yohanes, dan murid-murid yang ada di situ ya. Nah, kemudian, wah, mendengar hal ini, ketika itu hatinya Simon Petrus senang. Ya, dia ditanya, senang dong ya. Tuhan Yesus tanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Senang hatinya. Kemudian Simon Petrus langsung menjawab ya. Simon Petrus langsung menjawab begini, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Jawabnya gampang ya. Sama ketika kakak kasih contoh lagi ya, ketika Cia misalnya. Cia, kata bapaknya, apakah Cia sayang sama bapak? Oh, Cia cepet-cepet jawab ya. Iya Pak, aku sayang kali sama bapak. Bapak kan kekelenganku, aku sayang sama bapak. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian Yesus bertanya lagi yang kedua kalinya. Ya, yang kedua kali nih Yesus bertanya lagi. Nah, sekarang pertanyaannya beda. Pertanyaannya begini, Simon, apakah engkau mengasihiku? Nah, pertanyaannya cuma sampai di situ. Tadi yang pertama pertanyaannya, Simon, apakah engkau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Kan begitu kan? Simon jawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Kemudian pertanyaan kedua, Simon, apakah engkau mengasihiku? Kata Tuhan Yesus. Maka Simon Petrus jawab lagi, ya kan? Jawabannya sama. Benar Tuhan, bahwa engkau tahu aku mengasihimu, ya. Masih sama jawabannya. Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu, ya. Mungkin siapa ya di sini ya? Kakak mau lihat dulu. Bentar ya. Baik, mungkin di sini ada Cinta, contohnya ya, Cinta. Ya, Bapak tanya, Cinta, apakah Cinta sayang sama Bapak? Ya kan? Ini bapaknya udah 2 kali ini nanya. Cinta, apakah Cinta sayang sama Bapak? Tentu Cinta langsung jawab gini. Iya Pak, aku sayang kali sama Bapak. Aku kan anak Bapak, jadi aku pastilah sayang sama Bapak. Nah, kira-kira Simon Petrus juga begitu. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, tapi Tuhan Yesus itu bertanya udah 2 kali ya, dengan pertanyaan yang sama. Kira-kira apa maksudnya itu? Kok udah 2 kali ditanya pertanyaan yang sama? Kira-kira apa maksudnya itu? Ya. Nah, kemudian setelah diam sesaat, Tuhan Yesus ulangin lagi. Simon, apakah engkau mengasihiku? Wah, di sini Simon Petrus enggak buru-buru jawab. Dia mikir dulu jawabnya. Kemudian dia memang menjawab. Katanya begini, engkau tahu segala sesuatu Tuhan. Ya, mulai dengan jawaban yang lain. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, ketika pertanyaan yang ketiga kali disampaikan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, saat itu Simon teringat. Ya, tadi Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku yang pertama lebih daripada mereka ini? Aku jawab, iya. Aku mengasihimu Tuhan. Tuhan Yesus tanya yang kedua kali, apakah engkau mengasihiku Simon? Aku jawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi Simon Petrus ditanya ketiga kali ini, mikir dia. Aku selalu berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tetapi aku pernah menyangkal engkau 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, di sini Simon Petrus merasa kalau Simon Petrus itu mengasihi Yesus, tapi ketika ada hal yang mengancam hidupnya,
Petrus merasa bahwa dia belum benar-benar mengasihi Yesus. Begitu juga di dalam kehidupan kita adik-adik, ya. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kakak contohkan tadi Cia. Bapaknya katakan, Cia, apakah Cia sayang sama bapak, nakku? Sampai 3 kali, ketiga kalinya ketika Cia katakan, Pak, engkau kan tahu kalau aku mengasihi engkau. Tapi di situ mulai berpikir, benar nggak Cia mengasihi bapak selama ini? Benar nggak selama ini Cia mengasihi bapak dengan menunjukkan sikap yang sayang? Dengan menunjukkan sikap Cia itu dapat memberikan sukacita bagi bapak. Atau selama ini Cia itu belum pernah nyenengin hati bapak. Tapi kalau ditanya, aku sayang sama bapak. Gitu loh. Nah, kita juga semua, ya, bukan Cia aja, mungkin Kristi. Ketika Kristi ditanya sama papanya, Kristi sayang nggak sama bapak? Iya Pak, aku sayang. Ya, pertanyaan 3 kali membuat Kristi, oh iya ya, kok bapakku itu tanya sama aku apakah Kristi sayang sama papa, kok 3 kali ya? Berarti apa yang salah ini? Apa yang salah? Ya, apakah aku benar-benar sudah menunjukkan sikap, perbuatan, perkataan bahwa aku mengasihi bapakku? Ya. Sama seperti di sini ada Bima juga dan Ciko. Ketika papa mamanya bertanya, Bima, Ciko, apakah kalian menyayangi bapak, nakku? Mungkin saat itu Bima dan Ciko bilang, iya Pak, aku sayang sama Bapak. Ya, aku sayang sama Bapak. Tapi besoknya ketika nggak dilihat kalau nggak dilihat sama bapaknya, mungkin dia nggak belajar. Kalau nggak dikontrol papa mama, nggak belajar. Lihat handphone terus misalnya. Sehingga ketika papanya bertanya 3 kali, itu membuat Ciko sama Bima mikir, kok bapak nanyanya sampai 3 kali ya? Berarti bapak tahu ini, aku kurang mengasihi. Nah, adik-adik, coba kita renungkan firman ini. Saat ini Tuhan berkata kepada kalian semua, hai anak tanggung dan anak remaja GBKP Cengkareng, apakah engkau mengasihiku? Yuk, siapa yang mau jawab? Tuhan bertanya, hai anak-anakku KAKR GBKP Cengkareng kelas tanggung dan remaja, apakah engkau mengasihiku? Siapa yang mau menjawab pertanyaan Tuhan Yesus itu? Aku mengasihi. Siapa? Yuk, jawab yuk. Nggak apa-apa, jawab yuk. Tuhan Yesus bertanya kepadamu, hai anakku, anak kelas tanggung dan anak kelas remaja, apakah engkau mengasihiku? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang mau jawab? Nggak ada yang mau menjawab ya? Berarti nggak ada yang sayang sama Tuhan Yesus. Siapa yang mau jawab? Jangan mikir panjang-panjang, sayang atau tidak. Tidak ada yang salah di sini, nakku. Hah? Siapa? Siapa yang mau? Jilian mau jawab tadi? Ayo, siapa yang mau jawab? Ini bukan pertanyaan menjebak, bukan ya? Ya, Tuhan Yesus bertanya. Gunawan buka mute-nya, nak. Tuhan Yesus bertanya kepadamu, Gunawan, apakah engkau mengasihiku? Mengasihi Tuhan. Gunawan, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Mengasihi. Gunawan, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Mengasihi, Kak. Ya, boleh dilihat. Awalnya ditanya, aku mengasihi. Kedua, mengasihi. Ketiga, mengasihi. Ya,
Pertanyaan itu dalam sekali maknanya. Apakah salah Simon Petrus ataukah salah Gunawan menjawab dengan nada seperti itu? Tidak salah. Tidak salah. Simon Petrus ketika ditanya 3 kali berkata, tetap dia berkata ya, dia berkata, engkau tahu Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ya, aku mengasihi engkau. Pertanyaan Tuhan Yesus yang 3 kali kepada Simon Petrus mengubahkan hati Simon Petrus. Mengubahkan. Ya. Mengubahkan. Seperti kakak bilang, pertanyaan 3 kali itu masuk seperti pedang yang tajam, masuk menyucuk ke dalam hati. Membuat perubahan. Mulai dari situ Simon Petrus berkomitmen di dalam hatinya, di dalam dirinya, dia berjanji kepada Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Apapun yang akan terjadi, aku akan tetap mengasihi engkau Tuhan. Luar biasa enggak? Itu ya ditindaklanjuti oleh perbuatan-perbuatannya. Apa yang terjadi di dalam perbuatan Simon Petrus? Ketika Simon Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, engkau tahu aku mengasihimu Tuhan, tidak hanya kata-kata. Tetapi dia sudah bertekad ke dalam dirinya bahwa aku akan mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku. Maka setelah itu apa yang terjadi? Simon Petrus melakukan perintah Tuhan, menggembalakan domba-domba. Karena kata Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Pertanyaan Tuhan Yesus 3 kali kepada Simon Petrus memberi perintah, kalau engkau mengasihi aku Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya ikutlah aku. Ya. Menggembalakan domba-domba artinya memberitakan tentang kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Memberitakan, menggembalakan domba-domba artinya kita menyampaikan kepada banyak orang kalau Tuhan Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Tidak ada sampai kepada Allah Bapa. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Allah Bapa kalau tidak di dalam Yesus Kristus. Itu yang harus disampaikan kepada banyak orang. Menggembalakan domba-domba. Apa yang terjadi? Ayat 18. Ya, kakak baca ulang ayat 18. Aku berkata kepadamu. Ini Tuhan Yesus ini ya. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 18 ini dinyatakan bahwa Petrus akan pergi kemana saja mengikut Tuhan, menggembalakan domba-domba, bertemu dengan banyak orang untuk mewartakan kabar keselamatan. Ya, bertemu banyak orang. Ya, artinya di sini Tuhan Yesus meneguhkan Simon Petrus. Tema kita hari ini adalah Yesus meneguhkan Simon. Jadi adik-adik, orang yang mempunyai komitmen mengasihi Tuhan
Seperti Simon Petrus. Dia nggak ingkar janji. Dia ditanya 3 kali, dia tetap katakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Maka Simon Petrus tepat janji. Dia benar-benar mengasihi Tuhan, menggembalakan, pergi kemana saja untuk memberitakan kabar keselamatan. Sampai akhirnya Petrus itu dibunuh. Ya, ending kehidupan Simon Petrus itu dibunuh loh adik-adik karena memberitakan firman Tuhan, dibunuh, disalib dengan salib terbalik, kepalanya yang di bawah, kakinya yang di atas. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang adik-adik, firman Tuhan hari ini bukan menyuruh adik-adik untuk seperti Simon Petrus ya, karena adik-adik ini kan masih kecil, kalian masih kecil, enggak segitunya menggembalakan, gembalakanlah domba-dombaku, enggak segitunya loh. Bagaimana di usia kalian, bagaimana cara menggembalakan domba-domba Tuhan? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak caranya? Di usiamu, ya, Tuhan kan berkata, hai anak KAKR GBKP Cengkareng, apakah engkau mengasihiku? Kita jawab, iya Tuhan, aku mengasihimu. Kemudian Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Anak-anak seusia kalian, tahu enggak caranya bagaimana menggembalakan domba-domba Tuhan? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu caranya bagaimana di usia kalian? Bagaimana caranya Gunawan menggembalakan domba-domba itu di usiamu? Bagaimana caranya? Eci gimana caranya? Tahu nggak? Berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti teman-teman yang ada di sekitar Eci juga bakal ngikutin itu apa yang Eci lakuin. Itu nggak? Iya, begitu. Bertanggung jawab. Wah, keren. Ini dia. Ya, di usia kalian, perintah Tuhan yang sampai kepada Simon Petrus, yang sampai kepada kita, gembalakanlah domba-dombaku. Salah satu caranya di usia kalian adalah bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Ya, apa sih yang harus ditanggung jawabi? Apa sih tanggung jawab apa sih yang ada padamu? Sifra, bertanggung jawab yang bagaimana kalau di dalam kehidupanmu menunjukkan bahwa engkau menggembalakan domba-domba. Tanggung jawab seperti apa? Menegur teman jika ada kesalahan mungkin. Berteman tanpa? Berteman tanpa memandang bulu kita. Iya, berteman tanpa syarat. Benar ya, berteman tanpa syarat. Wah, kalau dia kiri, aduh nggak usah ditemenin deh. Soalnya dia itu udah miskin, jelek, bulukan, kudisan, korengan, hitam. Nggak mau teman. Nggak gitu ya. Teman kamu yang, ada teman kita yang mungkin dia udah miskin, jelek, hitam, korengan. Dia juga nggak mau kayak begitu. Keadaan yang membuat dia seperti itu, tugas kita untuk memberikan semangat bagi dia. Itu adalah salah satu cara untuk menggembalakan domba-domba. Kemudian bertanggung jawab dengan apa lagi? Bertanggung jawab dengan mengajak. Ya, siapa di sini yang di dalam rumahnya malas ke gereja? Ada nggak di dalam anggota rumahnya yang malas ke gereja? Ada nggak? Ada nggak di sini? Ada nggak di sini yang papanya malas ke gereja? Ada nggak? Nggak ada ya. Ada nggak di sini yang mamanya males ke gereja? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang adiknya males ke gereja. Kalau disuruh gereja maunya tidur, nangis. Ada nggak? Enggak ya. Wah, hebat ya. Semuanya kita adalah anak yang sudah bertanggung jawab untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan. Ada nggak di sini yang susah banget kalau diajak berdoa? Ada nggak?
Ada nggak di sini yang susah banget kalau diajak berdoa? Apalagi kalau dia sedang main game. Yuk berdoa yuk, kita mau berdoa buat teman kita yang sakit. Ada nggak yang susah diajak berdoa? Ntar aja ah. Nggak ya? Wah, bagus ya. Jadi, menggembalakan domba-domba di usia kalian itu adalah bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperintahkan mama dan papa. Contohnya, ya, Tuhan, mama dan papa bilang, nakku, mama pergi sebentar jaga adik ya. Jangan dijawab iya, kemudian mama papanya pergi, kemudian adiknya dicubit deh. Gara-gara, repot nih, nangis melulu, gitu. Enggak ya, itu nggak boleh. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Ya, nah, jadi kalian benar-benar harus bertanggung jawab di dalam sekolah, ya, menjadi anak yang pintar. Itu juga orang akan melihat, siapa ya di sini? Ena rajin belajar, Ena jadi anak pintar, Ena berdoa. Kemudian teman-teman lihat, Ena, kamu enak banget ya. Kamu jadi anak yang baik. Kamu rajin belajar. Kamu anak pintar. Kamu juga sangat bertanggung jawab terhadap adik. Kok kamu bisa gitu sih, Ena? Mungkin kawannya ada yang jawab, aku sih males banget kayak begitu. Kalau main ya main aja. Kamu kok kalau misalnya disuruh mamanya bisa ya menurut terus. Kok kamu bisa gitu sih, Ena? Nah, Ena bisa bilang begini, iya, karena Tuhan Yesus mengajarkan aku supaya aku bisa jadi anak yang bertanggung jawab. Hah? Tuhan Yesus? Emang Tuhan Yesus itu siapa, Ena? Tuhan Yesus itu adalah Tuhanku yang mengasihiku, yang mengampun dosa-dosaku, sehingga aku bisa menjadi anak Tuhan. Karena aku sudah jadi anak Tuhan, makanya itu terlihat dari aku jadi anak yang baik, sayang mama papa, bertanggung jawab, rajin belajar. Nah, kalau dengan demikian, banyak orang akan melihat kamu seperti itu, kamu bisa menjadi contoh, kamu bisa menjadi teladan, orang akan bertanya, wah keren ya, anak-anak orang Kristen ini keren-keren banget. Anak-anak Kristus ini baik. Anak-anak Kristus ini mengasihi. Enggak seperti temanku yang itu, yang bukan anak Kristus. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Ya, dikit-dikit ngomong jorok. Dikit-dikit maki-maki orang. Tapi kok temanku yang si Anu itu, dia orang anak Kristus. Dia orang Kristen. Baik banget. Suka menolong. Suka memberi, nggak pelit, sabar, mengasihi orang, mengasihi teman. Dia tidak pandang bulu berteman kepada siapa aja. Kalau dicaci, tidak membalas dengan cacian. Ya, kalau ujian nggak pernah nyontek. Hebat ya orang Kristen itu. Hebat ya anak-anak Kristus. Orang Kristen itu terkenal ya hebat, mengasihi, mau berbagi, nggak balas dendam, nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ketika kita bertanggung jawab terhadap itu, kita sudah menggembalakan domba-domba. Ya, kalau kita sudah berupaya, walaupun kamu masih anak tanggung, anak remaja, sudah berupaya menggembalakan domba-domba melalui sifat, perkataan, perbuatan, dan pemikiran, orang lain melihat keren. Tuhan Yesus senang. Nah, ketika engkau semakin dewasa imanmu, semakin tunduk dan taat kepada Tuhan, berkat Tuhan melimpah-limpah terhadapmu, dan engkau akan dikukuhkan, akan ditangguhkan, akan dikukuhkan, diteguhkan oleh Tuhan
sehingga engkau menjadi anak yang diberkati Tuhan seumur hidupmu. Seperti Simon Petrus, dia mampu terus mengasihi Tuhan, membawa kabar keselamatan sampai mati. Dia tidak kalah dengan pergumulan, tidak kalah dengan penderitaan. Kamu pun akan seperti itu ketika engkau terus bertanggung jawab di dalam hidupmu, sekalipun engkau masih muda, ketika engkau dewasa, engkau akan menjadi anak yang kokoh seperti batu karang. Engkau tidak akan tergerus oleh gelombang, tapi engkau akan menjadi anak yang kokoh, menjadi panutan, membanggakan Tuhan dan orang tua. Siapa yang mau membanggakan Tuhan dan orang tua? Tunjuk tangan. Ya, membanggakan Tuhan dan orang tua. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan Yesus Kristus kepada Simon Petrus juga menjadi pertanyaan bagi kamu semua. Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengasihiku? Mari kita jawab sama-sama. Aku mengasihimu Tuhan. Kakak bertanya ya. Hai anak KKR GBKP Cengkareng. Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Coba dibuka mute-nya, dijawab. Mengasihi. Apakah kamu mengasihi Tuhan Yesus? Aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Ya, jika kita mengasihi Tuhan Yesus, mari kita tunjukkan dari kehidupan kita yang bertanggung jawab. Ya, perbuatan-perbuatan kecil apapun, mari kita menjadi anak yang bertanggung jawab, jujur, tidak sombong, mengasihi, ya, tidak pelit, mau berbagi, tidak membalaskan, ya, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dengan demikian, kita sudah menjadi anak Tuhan, menjadi terang Tuhan. Orang-orang, teman-teman yang di sekitar kamu melihat bahwa kamu adalah terang Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami juga sebagai anak-anak-Mu sekalipun kami masih kecil, kami masih remaja, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Engkau berikan kami Roh-Mu supaya kami dapat setia dalam perbuatan-perbuatan kecil. Kami boleh mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi teman, mengasihi sesama kami siapapun itu Tuhan, dengan tidak membeda-bedakan. Seperti Simon Petrus yang Tuhan telah tetapkan, dan dia pada akhirnya mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Demikianlah juga kami. Kami mau setia menggembalakan domba-domba menurut cara Tuhan di waktu kami masih muda dan sampai akhir hidup kami, sehingga kami nantinya juga akan mendapatkan tempat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Kak, silahkan. Amin. Kepada Cia dan Ica dipersilahkan. Iya, Kak Ica. Lagu kita selanjutnya persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan
Doa ya, Kak? Iya, benar. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna bagi pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke deh, terima kasih ya. Kita akan mau melihat ayat hafalan kita dulu untuk hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari siapa yang tahu? Nih, dari Matius 16 ayat 19. Boleh dibacakan sama-sama? Matius 16 2, 3. Matius 16 ayat 19. Padamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau terikat di dunia dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, seperti biasanya, di-share di grup kelasnya masing-masing ayat hafalan ini. Oke, saat ini kita sudah berada di awal bulan. Mungkin Momo dulu kali ya? Momo, Kak. Kakak pengurus, Momo, Kak. Kakak pengurus, adakah mau untuk minggu depan? Shalom semuanya. Jadi MC minggu depan itu ada Giovanni sama Elisha Gultom. Gimana, bisa nggak Giovanni sama Elisha Gultom? Gimana Giovanni dan Elis Gultom, apakah bersedia? Hai Elis, hai Giovanni, gimana Giovanni? Bisa, Kak. Bisa? Bisa. Elis? Hai Elis, apa jawabmu? Elis mana ya? Ada nggak Elis? Tadi ada Elis kan ya? Elisnya tak ada lagi loh, Kak Sifra. Atau mungkin nanti di chat aja kali ya dari WA. Itu aja Kak Sifra. Sama minggu depan ada PA, tuan rumahnya itu Kak Cinta sama Tasya. Siapin lagunya ya. Terima kasih. Makasih buat pengurus. Oke, kita seperti yang tadi kata Kak Sifra ya, minggu depan ada PA remaja. Adik-adik yang sudah pra-remaja kelas 6 SD sudah bisa mengikuti PA remaja kita di hari Sabtu nanti. Oke deh, karena hari ini sudah bulan baru, bulan Mei, kita mau melihat dulu nih siapa-siapa aja teman-teman kita yang kemarin bertahun di bulan Mei. Yuk, siapa ini? Salah satunya adalah Michelle Bangun, 7 April 2020, dan Apriani Berubarus, 23 April 2007, 14 tahun. Sama ulang tahun ya, yang berulang tahun pada April ini. Tapi sepertinya orang yang tidak ada ya di grup ini ya, di Gemini ya. Ya, kita doakan aja supaya minggu depan mereka bisa dapat join bersama-sama dengan kita ya. Tapi kita mau nyanyi dulu nih, nyanyi lagu selamat ulang tahun untuk mereka yang berulang tahun di bulan April.
Oke, selamat tahun ya buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan April. Teman-teman yang akan berulang tahun di bulan Mei, sabar menanti hari kelahirannya, tanggal kelahirannya. Oke, kita akan mau doa syafaat juga. Ada yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan? Ada yang mau ujian? Siapa itu? Ica itu, Ica. Ica, kenapa Ica? Masih US, Kak. Masih USB. Dan kabar bahagia Kakak Jilan punya dedek baru ya. Dedek Jilan, kakak Jilan punya dedek baru. Namanya siapa Kakak Jilan? Namanya Trista Zeta Saina Brutarigan, Kak. Udah, panggilannya? Zeta. Zeta, oke. Selamat ya Kakak Jilen sudah memiliki 2 adik. Ada lagi yang mau didoakan? Itu Kak, Ceprin kemarin ada kecelakaan. Oh iya, Ceprin kakinya. baru operasi ya? Iya, Ceprin baru operasi. Ada Ceprin lagi? kenapa ya? Itu Kak kemarin jatuh dari motor. Oh, terus sekarang udah di mana? Udah di rumah, udah saya operasi tapi masih kurang sehat. Operasi apa? Kenapa Kak? Apanya yang dioperasi? Telapak kakinya Kak. Kakinya? Telapak kaki. Telapak kaki. Oh. Oke. Tadi kayak sebenarnya Ceprin masuk ya? Tapi sudah keluar. Oke deh. Kalau begitu, Kakak Cia dan Kakak Ica silahkan lagu penutup. Lagu terakhir kita itu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat
Ya, sekarang waktunya kita doa penutup. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau berseru, berdoa, meminta berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami sudah selesai di dalam ibadah kami. Kami sudah bernyanyi bagi Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah bersuka cita di dalam ibadah kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah sukacita itu terus ada di dalam hati kami, sehingga kami tetap menjadi anak-anak yang bersuka cita di dalam Tuhan. Ya Bapa, hari ini kami mau berdoa di dalam doa syafaat kami. Kami mau berdoa buat teman kami yang berulang tahun, ada Michelle dan juga ada Apriani. Biarlah Tuhan tetap memberkati di dalam pertambahan umurnya. Tuhan memberi kesehatan dan memberi sukacita. Begitu juga kami mau berdoa Tuhan untuk teman kami Ica. Ya Tuhan, di mana pada minggu-minggu ini Ica masih ada di dalam ujian sekolah. Tuhan memberkati Ica di dalam ujiannya sehingga dia dapat menjawab soal-soal ujiannya dengan benar. Dan juga buat semua anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ujian di sekolahnya, Bapak juga yang memberkati dan Tuhan memberikan kepintaran di dalam kehidupan anak-anak kami. Kami mau berdoa juga buat teman kami Ceprin yang beberapa waktu yang lalu kami mendengar dia kecelakaan jatuh dari motor Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau segera memulihkan kesehatannya sehingga Ceprin juga dapat kembali bersama dengan kami bersukacita di dalam ibadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat semua orang tua kami. Berkatilah orang tua kami ya Bapa, berkati pekerjaannya sehingga melalui pekerjaannya melimpah berkat materi untuk mencukupkan seluruh kehidupan kami. Berkati usaha, berkati juga kesehatan daripada orang tua kami, sehingga orang tua kami tetap mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Berikan kesabaran sehingga dia boleh membimbing kami dengan penuh cinta kasih, untuk kami boleh bertumbuh menjadi anak yang mendapatkan cinta kasih Tuhan dan cinta kasih dari Mama dan Papa. Ya Bapa, berkati juga teman-teman kami yang tidak hadir, apapun halangannya hari ini, Tuhan juga memberkati dan besok pada ibadah minggu depan, dia boleh bersama-sama kami di dalam ibadah. Terima kasih untuk Cia yang sudah menjadi host. Terima kasih juga untuk anak kami yang sudah menjadi pendoa syafaat. Terima kasih untuk pengurus remaja. Biarlah Tuhan mengasihi mereka semuanya. Ya Bapa, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampunkan salah dan dosa kami sehingga kami tetap layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa ya. Kakak duluan ya. Bibi keluar nih. Foto dulu. Foto dulu nggak usah. Oh, boleh. Ayo buruan. Kak Cinta. Ada Kak Cinta kah? Oke, kalau nggak ada. Oke, deh. Oh iya, Cin. Aku nge-lag. Oh ya udah 1, 2, 3.
Oke, bentar ya. Bentar. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 2 kali lagi. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, bentar. 1 kali lagi. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih semuanya. Terima kasih loh, Bi. Sampai jumpa ya. Kakak izin keluar dulu. Makasih, Bi. Makasih, Kak. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kirim salam sama orang tua. Sehat-sehat semua ya. Bye-bye. Hai, Gun. Bye, Kak. Bye-bye. Apa nih Epin sama Gunawan nih? Aku mau tidur. Bye. Cepat keluar. Keluar aku yang keluar.